Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tadi jawaban salamnya sepertinya pada lapar. Ya, pada lemes. Ya, inilah namanya ibadah. Ibadah itu perlu dengan kesabaran. Ya, karena ulama bagaimana jelaskan sabar itu ada 3 macam. Di antaranya sabar ala taatillah, sabar dalam ibadah. Kita puasa kalau enggak sabar, mungkin jam 7 pagi udah mulai makan ya, karena tidak sabar. Tapi alhamdulillah kita sekarang sebentar lagi insyaallah mungkin 1 jam lebih sedikit udah masuk maghrib. Dan saya minta tolong kepada semua hadirin jamaah di sini fokus dengan materi yang, karena bagaimana mungkin di antara sini belum pernah sama sekali umrah. Ya, artinya ini kesempatan yang luar biasa bisa berangkat umrah. Kita harus tahu apa saja yang disyariatkan, yang disunnahkan. Karena sebagaimana ibadah itu ya Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali harus mengamalkan 2 syarat. Ya, yang pertama adalah al-ikhlas. Artinya kita dari awal ni kita mau ibadah umrah, apakah rencana kita untuk riya, untuk biar orang lain lihat kita? Kalau seperti itu niatnya, itu artinya bukan ikhlas. Allah Azza wa Jalla tidak terima. Sama yang kedua, mutaba'ah. Artinya kita ini berangkat umrah, melaksanakan umrah ini sesuai yang Nabi ajarkan atau sesuai orang lain yang ajarkan. Kita harus tahu langkah-langkah apa yang kita jalankan dan sesuai syariat Nabi atau bukan. Maka dengan ini Bapak Ibu kita insyaallah dalam waktu yang ya semoga aja sebelum azan kita udah selesai. Ya, tapi kalau belum ya nanti bisa buka dulu yang ada di depan. Karena ini lebih penting. Ya, ini lebih penting karena sebentar lagi sebentar lagi Bapak Ibu semua mau berangkat umrah, harus kita matang-matang mempelajari ilmu ini, manasik atau fiqh al-umrah. Baik, bismillah kita mulai. Nanti semuanya ada tertulis di sini ya, yang mau catat juga boleh silahkan. Kalau tentang doa semua udah ada insyaallah buku yang akan dibagikan. Manasik al-umrah yang akan dijelaskan insyaallah hari ini, kita bukan cuma umrah aja, tapi ada manasik al-umrah dan ziarah ke Madinah. Nabi alaihi salatu wassalam bilang di hadis, la tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajid. Artinya tidak diperbolehkan kita untuk jalan menuju ibadah kecuali ke 3 masjid. Artinya bersafar itu kecuali 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, wa masjidi hadza artinya masjid Rasulullah di Madinah, wa Masjidil Aqsa. Ini 3 safar yang disyariatkan oleh Islam. Maka nanti kita bahas Makkah dan juga bahas ziarah. Karena perjalanan nanti di April ini tidak ada dengan Aqsa, maka tidak dijelaskan di sini untuk perjalanan ke Masjidil Aqsa. Tapi mudah-mudahan insyaallah lain kesempatan kita bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang pertama, kenapa sih kita haji ataupun umrah harus sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam? Tadi masya-Allah ukhtina di sini yang baca Al-Qur'an tadi menjelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya apa? Tuntaikan atau jalankan hajj dan umrah ini lillah Azza wa Jalla. Ikhlaskan lillahi Azza wa Jalla sesuai syariat yang diajarkan oleh al-Islam. Ya, jadi ini pentingnya kita mempelajari ilmu manasik umrah ini, dan juga pentingnya kita nanti kalau ke Madinah ngapain aja. Kenapa kita ke Madinah? Untuk apa kita capek-capek? Mungkin bayaran untuk umrah tidak ada yang murah. Semuanya di atas 20, ada 30. Artinya biaya yang lumayan, jadi kita harus mematangkan untuk sebelum menuju ke sana. Baik. Apa itu manasik umrah? Manasik umrah adalah simulasi atau panduan yang sekarang kita belajarin ya, untuk bagaimana cara mulai dari niat dan ihram, kemudian sampai nanti selesai. Akhir ibadah ya, umrah ini yang selesai nanti adalah tahallul. Ya, ini yang akan kita pelajaran. Setiap langkah ibadah umrah sesuai yang diajarkan oleh Islam. Keutamaan, sebenarnya keutamaan umrah ini banyak sekali. Ya, bukan cuma 1, 2, 3
Saya jelaskan di sini sedikit. Tapi di antara umrah, yaitu qaul Nabi alaihi salatu wassalam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang sering umrah di umrah sekarang dan umrah berikutnya insyaallah, itu semua dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi luar biasa. Bukan sia-sia kita bayar uang banyak, tapi dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal hajjul mabrur. Ini yang Allah berikan kesempatan untuk haji nanti. Ya, laisa lahu jaza'. Yang pertama di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak bilang wal hajj aja, tapi disertakan dengan al hajjul mabrur. Artinya haji yang bersih, yang jauh dari misalnya dari kesalahan dan kesyirikan dan ar-rafath wal fusuq wal jidal. Jauh dari ini semua, maka laisa lahu jaza'. Tidak ada balasan kecuali surganya Allah Azza wa Jalla. Ini di antara keutamaan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bilang al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah, tamu-tamu Allah. Jadi kita ini maupun jamaah hajj atau jamaah umrah yang berangkat menuju ke Baitullah, itu wafdullah, tamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi memerintahkan da'ahum fa'ajabuh. Kenapa kita yang mau pergi ke umrah di sana, kita sampai di Makkah dan Madinah disebut tamu-tamu Allah? Karena kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan kita taat. Labbaik Allahumma labbaik. Kita saat niat nyebutkan labbaik Allahumma. Apa itu labbaik Allahumma? Kita kalau dipanggil oleh orang, kita bilang labbaik. Ya, artinya ya saya taat dengan perintahmu, dan seperti ya kita kalau bilang dipanggil apa, tapi ini yang lebih ya penuh dengan ketaatan, penuh dengan berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah disebut fa'ajabahum. Da'ahumullah, Allah Azza wa Jalla panggil kita, kemudian kita taat dan menjalankan apa yang diberikan. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Ya, di sini dalam hadis, orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Jadi kesempatan nanti kalau kita umrah ataupun haji, berbanyaklah doa di setiap langkah kita, khususnya perjalanan aja safar itu salah satu waktu yang mustajab. Kita juga sekarang lagi puasa, ini juga sama. Nanti sebelum kita buka puasa ada waktu yang mustajab da'wah. Lis-sha'imi da'watun la turad. Bagaimana Nabi bilang, lis-sha'im, orang yang puasa, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun orang yang umrah, nanti Masya Allah misalnya perjalanan kita safar ini 9 hari atau 10 hari, selama perjalanan safar itu waktu mustajab da'wah. Apalagi nanti kalau umrah, keadaan lagi ihram, ya maka insya Allah kalau kita doa, minta kepada Allah, Allah Azza wa Jalla kabulkan. Dan sangat banyak cerita yang ana sendiri mendengar dari orang. Jadi ada orang, kenalan ana sendiri juga, orangnya ini seorang ibu yang sekitar 30 tahun tidak hamil, udah nikah 30 tahun tidak hamil, udah berobat kemana-mana, udah ke Jerman dan kemana-mana. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya tidak umrah? Dan subhanallah, ini benar-benar nyata. Ya, pergi umrah dan minta kepada Allah, kembali langsung dia Masya Allah hamil, dan alhamdulillah sekarang udah punya anak 2. Ya, jadi inilah doa mustajab. Tapi kita yakinin diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya, alihu bid-du'a. Kalau kita minta pada Allah, jangan mungkin saya enggak diterima doa kita, saya banyak dosa, tidak diterima. Jangan seperti itu. Tapi ahsinudz dzan billah. Harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah tidak bisa pada kita? Semua bisa. Tidak ada yang mustahil. Maka kita minta kepada Allah, walaupun dosa kita banyak, la taqnatu min rauhillah. Jangan jangan nyerah. Ya, sebagaimana ada cerita di Israiliyat, seorang, ini Nabi SAW menceritakan di zaman dahulu, zaman Israiliyat, ada seorang pembunuh, dia orang saffah, orang-orang yang membunuh. Dia telah membunuh 99 nyawa. Datang ke orang yang dia disebut ini orang abid, artinya ahli ibadah, duduk di masjid, duduk i'tikaf, orang ahli ibadah. Datang kepadanya, wahai hamba Allah, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah Allah akan terima taubat saya?
Dia bilang tidak akan menerima taubat kamu, kamu telah membunuh nyawa banyak. Kemudian langsung dia melanjutkan berapa? 100. Langsung membunuh. Nyari lagi ke orang alim. Inilah bedanya orang alim dan orang abid. Ahli ibadah dan ahli ilmu beda. Ya. Karena ahli ilmu dia ibadah berilmu. Kalau ahli ibadah belum tentu dia sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Dia datang kepada ahli ilmu ini menanya, saya telah membunuh 100, apakah Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat saya? Orang ini bilang, wa man yahulu bainaka wa bain Allah? Siapa yang membuat halangan kamu dan Allah? Bab pintu taubat itu maftuh, terbuka selama belum muncul alamat sa'ah al-kubra, tanda sa'at kubra, yaitu nanti kalau matahari munculnya bukan di syarq tapi di gharb, di barat. Itu saatnya sudah tidak diterima taubat. Ya, artinya apa di sini? Kita ambil hikmah, yaitu pintu taubat masih terbuka. Sebanyak apapun dosa kita di umrah ini, usahakan ya untuk kita benar-benar taubat dan untuk benar-benar niatkan ini semua lillahi azza wa jal. Ya, lupakan hal-hal yang dulu saya pernah melakukan dosa ini, udah buka halaman baru. Tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali para anbiya yang tidak ada dosanya. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di hadis juga, kullu bani Adam khata'. Semua banu Adam, kita semua anak Adam, khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi di antara orang-orang yang baik, artinya orang-orang yang bagus dari antara orang-orang yang banyak dosa adalah orang yang selalu bertaubat. Sebanyak apapun salah kita, bertaubat. Orang kita pergi umrah, buka halaman baru. Kalau kita taubah, harus taubah yang nasuha. Artinya taubat ini yang semoga dengan taubat ini saya tidak kembali lagi ke dosa yang tadinya saya telah lakukan. Tapi belum tentu kita bisa. Tapi kita yang penting berusaha untuk bisa merubah. Dan banyak di sana mungkin kita bisa lihat di media orang-orang yang tadinya, misalnya artis-artis yang tadinya nakal dan lain-lain, dia umrah setelah itu mulai berubah. Ya, semoga dengan umrah ini merubah kita semua menjadi orang yang lebih baik. Kemudian di antaranya juga keutamaan umrah adalah qaul Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Berteruslah kita lanjut umrah, karena tidak ada orang, saya pun juga belum pernah lihat ada orang yang dia pernah umrah kemudian dia jatuh jadi miskin. Pastinya justru malah orang yang banyak umrah terus ya usahanya jadi jalan terus, rezekinya jadi lancar terus. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah bohong. Nabi bilang, fa innahuma yanfiyanil faqr. Orang yang rajin haji, rajin umrah. Tentu kalau haji, rajinnya itu tidak bisa setiap bulan sekali ya kalau haji. Ya, kalau haji setiap tahun sekali. Ya, maksudnya setiap tahun dia haji ataupun yang umrah setiap beberapa bulan sekali, itu akan menjauhkan orang itu yang telah melakukan ibadah ini dari kemiskinan. Ya, jadi jangan khawatir. Makanya kita ini melihat, masya Allah. Ya, jadi sejak saya dulu SMP di Makkah, di Darul Hadith, sekolah namanya Darul Hadith Al-Khairiyah, saya lihat banyak orang-orang haji ini di Indonesia, orang-orang yang tua. Ya, orang-orang yang kelihatannya, masya Allah, ini orang-orang apakah mereka kaya? Kalau saya bilang kayaknya sih tidak kaya. Tapi masya Allah mereka berani karena mereka punya keyakinan dan mereka masya Allah bisa kembali ke Indonesia setelah itu malah lebih makmur, lebih masya Allah usahanya dan Allah berikan rezekinya yang lancar. Jangan khawatir dengan yang namanya harta. Walaupun kita merasalah uang ini mungkin saya tidak bisa untuk umrah. Saya belum dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan umrah. Allah Azza wa Jalla telah memanggil kita untuk umrah itu dari zamannya Nabi, dari zamannya wahyu turun. Ya, kita baru sekarang tinggal kita sendiri taat kepada Allah, mau melaksanakan atau tidak. Kalau kita punya kemampuan, langsung berangkat. Begitu pun haji, seperti hukum umrah juga sama. Kapan dia menjadi rukun kepada kapan dia menjadi fardh atau rukun pada orang muslim? Kalau dia sudah mampu. Dan mampu dari sisi kesehatan, mampu dari sisi ekonomi. Sudah ada uang yang cukup. Bukan berarti uang saya belum sampai 100 triliun misalnya, belum bisa haji. Haji nggak sampai segitu, ataupun umrah, uang saya belum sampai 100 juta, umrah nggak sampai segitu. Ya.
Jadi walaupun punya sedikit yang mencukup, bismillah. Karena yakinilah bahwa umrah yang kamu bayar ini untuk melaksanakan umrah tidak akan membawa kamu kemiskinan. Ya, ingatlah hadis Nabi ini. Kalau kita beriman, kalau semuanya orang bisa bilang saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua orang bilang. Tapi apakah kita percaya setiap ucapan yang Nabi nyebutkan, yang Nabi ajarkan kepada kita, apakah kita bisa menjalankan itu? Nah, disinilah disebutin orang yang mukmin. Kalau kita misalnya kita lihat orang Kristen, dia bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apakah dia bisa mengamalkan? Apakah dia beriman seluruh kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada ihsan, beriman kepada amal-amal yang Allah wajibkan? Nah, itu belum. Karena iman itu bukan sekedar qaulun bil lisan, ucapan dari lisan, tidak. Tapi iman itu harus qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan, dan juga i'tiqad bil qalb, keyakinan, dan kita juga mengucapkan dan beramal. Itu baru beriman. Iman kepada Rasul, apa yang Rasulullah bilang kita menjalani. Ya. Kemudian di sini juga bilang kama yanfil kiru khabathul hadid. Ya, hadid itu besi. Kir itu kalau orang yang ahli yang bakar-bakar atau potong-potong besi, ya ada baunya. Ya seperti menghilangkan itu. Wadh-dhahab wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Di sinilah keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan cuma hanya 3, tapi sebenarnya banyak. Cuma karena untuk mensingkat waktu, karena banyak masih yang kita mau akan pelajarin. Baik. Kemudian umrah. Umrah itu apa sih? Ya, mungkin sering kita dengar umrah. Apakah umrah itu sekedar pergi ke Makkah itu umrah? Apakah umrah itu sekedar kita ke Saudi itu namanya umrah? Nah, ini harus kita benarkan. Ya, artinya definisi umrah itu apa? Ya, bisa dilihat semua. Umrah itu kalau secara bahasa berasal dari kata i'tamara. Ya, dan i'tamara itu artinya adalah berziarah atau mengunjungi, menuju. Itu secara bahasa Arab. Kemudian kalau kita melihat apa dari sisi syara', tapi maksudnya apa kalau dalam bahasanya Islam? Umrah itu apa? Yaitu adalah yang ibadah yang terdiri dari tawaf, kemudian ada juga ihram, maka ihram dan tawaf dan sa'i. Ya. Dan kalau umrah tidak ada waktu yang tertentu. Jadi kapan pun melakukan umrah boleh, kecuali tidak ada kecualinya. Kecuali maksudnya di bulan Ramadan umrah ini yang lebih bagus. Ya, jadi ada nih jamaah safarah yang sekarang lagi di Makkah, itu luar biasa. Kenapa? Apa bedanya orang melakukan ibadah umrah di Ramadan dan di lain Ramadan? Kalau ibadah umrah di bulan Ramadan itu sebagaimana Nabi SAW bilang ta'dilu hajjah, artinya dapat pahalanya itu seperti pahala haji. Ya, makanya kita kalau lihat sendiri bisa lihat di TV kalau umrah di bulan Ramadan sangat lebih padat. Ya, hotel pun juga harganya tinggi, travel pun tinggi. Sebenarnya yang membuat travel tinggi di Ramadan itu bukan pesawatnya, tapi dari hotel. Ya, hotel yang biasanya mungkin 100 rial, 200 rial naik jadi 500. Ya. Dan walaupun kalau ada orang yang dia mau berangkat Ramadan umrah mandiri, kalau dia mau lebih irit, jangan di sekitar Masjidil Haram yang jauh. Ya, di Aziziyah, di Mahbas Jin yang jauh. Tapi kalau di sekitar haram, di Ajiyat, di Misfalah yang masih dekat-dekat 1 kilo, 2 kilo, itu harganya udah tinggi. Kalau umrah mandiri pun harganya lebih mahal. Ya. Jadi itulah sebabnya. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk berlomba-lomba mau umrah di bulan Ramadan. Andai bulan Ramadan umrahnya seperti bulan biasa, tidak ada orang yang umrah di Ramadan. Kenapa? Haus, lapar, lebih capek. Tapi kenapa orang berlomba-lomba? Kenapa berusaha untuk mau umrah di Ramadan? Karena itu pahalanya tadi. Jadi kita nggak capek-capek di waktu haji kita berangkat, tapi di Ramadan kita umrah dapat pahalanya seperti haji. Dan haji itu juga bukan sekedar tawaf, sa'i, tahallul, tidak. Tapi ada lempar jamarat, bukan sekali, bukan 2 kali. Ya, dan juga ada mabit di Muzdalifah dan lain-lain ibadah yang panjang. Bayangkan kita dalam waktu yang mungkin bisa 2 jam melakukan umrah,
pahala kita seperti orang yang melakukan haji selama 3-4 hari. Ya, itu di bulan Ramadan. Jadi insyaallah ya di tahun-tahun ke depan umrah, kalau mau umrah lebih bagus di Ramadan. Ya, karena itu pahalanya. Tapi semua bagus walaupun di bulan Syawal, cuman Ramadan itu adalah yang istimewa. Jadi jangan menganggap kok lebih mahal. Mungkin kalau Ramadan harganya travel rata-rata di antara 35, 32, di atas 30. Kalau di Syawal turun itu. Bukan dari travelnya yang menaikkan, tapi itu karena hotel-hotel harganya udah tinggi semua. Ya. Kemudian kita langkah pertama dari ibadah umrah ini mempelajari rukun-rukun. Kenapa kita mulai dengan rukun? Karena ya jamaah sekalian, rukun ini kalau ada orang tidak melakukannya, maka seakan dia cuma ke Mekah tidak umrah. Artinya tidak dapat pahala umrah. Artinya umrahnya batal. Seperti orang salat tidak baca Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun dari arkanus salat. Ya. Orang kalau salat Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, dia lupa Al-Fatihah, tetap tidak bisa diqadha, harus ulang lagi salatnya. Karena rukun yang dia lupakan. Beda sama wajib. Ya, walaupun ada ulama yang menjadikan sama antara rukun dan wajib. Ya, jadi di sini kita jelaskan definisi atau arti dari rukun. Ya, di pertama ini rukun. Rukun umrah. Rukun adalah hal yang harus atau wajib dilakukan di saat melakukan sesuatu kerjaan. Setiap ibadah rata-rata ada rukunnya. Salat ada rukunnya, umrah pun ada rukunnya, haji juga ada rukunnya. Sekarang ini kita akan mempelajari rukun-rukun umrah. Ya. Jadi rukun merupakan sesuatu yang terdapat di dalam suatu pekerjaan. Jika rukun ditinggalkan, maka pekerjaan tersebut tidak sah. Tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan qadha, tapi tidak sah. Apa aja rukun-rukun yang diwajibkan atau yang dirukunkan di dalam syariah? Yang pertama adalah ihram. Ihram di sini itu bukan sekedar pakai izar dan rida, bukan. Izar dan rida itu yang pakaian ihram, nanti kita akan contohkan. Bukan sekedar itu. Dan mungkin orang banyak yang salah, apakah cuma sekedar ihram? Nah, ihram ini selain berpakaian dan juga niat. Ya, nanti setiap rukun-rukun ini kita akan rincikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ya. Dan juga sa'i. Tawaf, kalau tawaf itu di Ka'bah, ya, di sekitar di keliling Ka'bah. Kemudian ada sa'i. Sa'i yaitu antara Safa dan Marwah. Kemudian terakhir tahallul, atau sebelum akhir tahallul. Tahallul yaitu adalah potong rambut atau mencukur rambut, dan terakhir adalah tertib. Tertib artinya tidak bisa kita tawaf baru ihram, tidak bisa kita sa'i baru tawaf, harus semuanya tertib seperti yang ditulis di sini. Kemudian apa itu wajib-wajib? Jadi ini sekarang kita hanya singkatnya, nanti setelah itu akan membahas secara lebih luas lagi. Kemudian wajib-wajib umrah. Apa aja yang wajib? Yang pertama ihram dari miqat. Jadi miqat ini ada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang bagaimana kita kalau dari misalnya dari Jeddah mau umrah kemana? Kita dari Madinah mau umrah, tempat miqat yang untuk kita berniat itu di mana? Kita nggak bisa misalnya dari Madinah pakai ihram niat di Madinah, tidak. Ya, tapi harus di tempatnya, yaitu miqat-miqat yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Di sini bedanya antara wajib dan rukun. Kalau ada orang melakukan wajib, ada orang yang mentinggalkan wajib, maka kena dam, fidyah. Ya, tadi dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, fafidyatun min ta'am. Ada fidyah. Di sini fidyah itu ada atau dia nyembelih binatang kambing untuk orang-orang fuqara di Makkah, ataupun yang enggak mampu dia bisa puasa 10 hari. Ya, ini fidyah untuk orang yang dia melanggar kewajiban. Nah, jadi hukum wajib biasa kita dikenal istilah fardu dalam bahasa Arab. Secara istilah wajib memiliki arti sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap hamba yang jika tidak melakukannya akan mendapatkan dosa, dan wajib-wajib umrah apabila tinggalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja maka dikenai dam. Baik.
Kemudian yang terakhir di sini adalah sunnah-sunnah. Nah, kalau sunnah ini artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau orang tidak melakukan, tidak ada dosa. Kalau orang melakukan, dapat pahala. Itu yang namanya sunnah. Yang pertama mandi. Nah, mandi di sini apa maksudnya? Sebelum kita pakai ihram mandi. Ya. Saat misalnya yang rombongan yang dari Madinah mau ke Makkah, sebelum dia menuju ke miqat, dia di Madinah, silahkan mandi dulu sebelum pakai ihram. Kemudian menggunakan kain putih buat laki-laki. Jadi mungkin ada orang yang bilang, lah ini kok ada jamaah yang pakaiannya ihramnya warnanya hitam, warnanya biru. Tidak masalah itu semua. Warna tidak wajib. Tapi yang sunnah warna putih. Tapi buat perempuan gimana? Sama. Ya, bahkan ulama menyebutkan kalau perempuan lebih baik yang pakaian gelap. Kenapa? Khawatir. Ya kalau warna putih bisa kelihatan aurat. Ya, kemudian yang ketiga memotong kuku dan rambut. Ini kapan? Bukan saat kita udah ihram, tapi sebelum. Jadi pas kita di Madinah ini mau menuju ke Mekah, sebelum kita berniat, sebelum kita jalan, kita potong kuku ya dan rambutnya apa yang di ketiak dan lain-lain ya dibersihkan. Kemudian membaca talbiyah. Membaca talbiyah ini adalah setelah kita masuk ke niat. Ya, nanti akan kita rincikan. Kalau niat yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kalau talbiyah ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ila akhir. Ini namanya talbiyah. Jadi disunnahkan setelah kita berniat membaca talbiyah ini sampai kita ke mataf. Mataf itu tempat kita untuk tawaf. Disunnahkan sampai kita di situ. Kalau kita udah masuk ke mataf, udah kita berhenti talbiyah ini dan melaksanakan ibadah tawaf. Kemudian memperbanyak doa. Doa apa saja. Ya, jadi tidak ada, nanti kita akan bahas juga ini secara rinci, tidak ada doa-doa yang khusus kecuali sangat dikit. Doa-doa yang disunnahkan itu sangat dikit. Ya, seperti di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, saat kita di Gunung Safa, saat kita di Gunung Marwah, hanya sedikit. Tapi lebih banyak doa ini kita dibebaskan oleh syariah agar kita berbanyak doa. Hajat kita apa, kebutuhan kita apa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita udah penuh, tidak mau hajat apa-apa, silahkan baca Quran, silahkan berzikir. Ya. Kemudian di sini ada larangan-larangan umrah. Nah, di sini larangan-larangan umrah seperti mencukur rambut. Ya. Tidak boleh mencukur rambut saat kita udah masuk ke ihram. Artinya kalau kita udah melafazkan labbaik Allahumma umrah, tidak boleh setelah itu melakukan hal-hal ini. Potong rambut, potong kuku ya, menutup kepala buat laki-laki, menutup kepala seperti pakai sorban atau pakai ihram. Kadang ada jamaah laki-laki ini yang merasa misalnya dia umrahnya merasa panas, dia menutupkan kepala pakai ihram. Itu mungkin yang pernah umrah sering melihat, itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga memakai pakaian berjahit. Karena pakaian buat laki-laki, yang pakaian untuk umrah buat laki-laki itu hanya dua, terdiri dari izar dan rida, yang nanti insyaallah kalau kita udah masuk rinci akan kita pakai, akan kita contohkan bagaimana caranya. Ya, kemudian membunuh hewan buruan, ya itu juga termasuk tidak boleh, dan juga akad nikah. Jadi kalau kita pakai ihram, udah niat kita akad nikah, tidak boleh. Baik. Sering mungkin ada jamaah di sini yang pernah melihat video-video orang nikah atau akad nikah di tempat mataf pakai ihram. Pernah ada yang lihat? Nah, itu sebenarnya mereka tidak sedang berihram. Tapi kenapa mereka pakai? Karena untuk bisa masuk ke mataf. Karena ini setelah Covid itu tidak boleh ada yang masuk ke mataf kecuali harus pakai ihram. Tapi sebenarnya, dan ini menurut para ulama di sana, kita tidak boleh, itu seperti kita membohongkan pemerintah. Pemerintah udah bilang tidak boleh ke sana kecuali orang yang umrah, ini pakai ihram seakan dia umrah, padahal enggak. Seakan kita membohong, ya. Jadi lebih baik kita kalau mau melaksanakan tawaf sunnah itu kapan aja boleh dilaksanakan setelah kita udah selesai, silahkan lakukan di tempat orang yang mereka juga tawaf sunnah. Tapi tempat di mataf ini emang pemerintah mewajibkan hanya untuk orang-orang yang ihram, biar ngasih kesempatan untuk orang yang sedang umrah. Jangan kamu yang baru umrah, baru mau tawaf sunnah meramaikan tempat itu. Ya. Kemudian juga jima'
dan yang mengantarkan kepada jima', dan juga hindarin. Ya, jadi karena kita tahu ya bahwa ibadah umrah ini cuma sebentar sebenarnya, 2 jam atau kalau sepi sejam kita juga bisa. Jadi bisa menahan dan nanti setelah tahallul silahkan. Kemudian menggunakan wangian maupun di tubuh ataupun di ihram saat kita udah masuk ke ihram ke niat, udah berniat labbaik Allahumma umrah, maka hindarkan hal-hal ini. Baik, sekarang ini enggak tahu nih jamaah udah pada ngumpul semuanya atau masih ada? Masih ada yang belum? Katanya 45 tapi enggak tahu nih. Karena alhamdulillah ini kita tadi baru muqaddimah, baru pembukaan aja ya, masuk rincinya ini sekarang. Ya jadi yang baru datang tadi alhamdulillah kita belum masuk sebenarnya. Baik. Kita sekarang ke rinci tata cara umrah. Baik, yang pertama ihram. Langkah pertama dalam manasik umrah adalah memasuki keadaan ihram. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ihram bukan hanya tentang menggunakan pakaian putih atau pakaian ihram yang tidak ada jahitannya, ya. Tetapi juga tentang niat suci yang bagaimana kita tanamkan kita datang ke sini untuk melakukan apa, ya. Kalau setelah berpakaian ihram baru kita melafazkan niat ini. Dan tidak boleh kalau kita nyebutkan labbaik Allahumma umrah baru kita pakai ihram, tidak. Jadi pakai dulu ihram kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Cara pakainya gimana? Sekarang kita insyaallah akan praktik. Baik. Ini kalau ihram hanya buat bapak-bapak ya, buat ibu-ibu enggak. Ya kalau buat ibu-ibu pakainya mah bebas. Bebas maksudnya seperti pakaian kalau kita sedang atau kalau ibu-ibu sedang melaksanakan salat. Ya biasanya kalau salat pakainya mungkin yang semua tubuhnya tertutup kecuali 2, muka dan telapak tangan, udah seperti umrah. Jadi umrah seperti itu. Buat perempuan pakaiannya ya seperti mukena. Baik. Kalau buat laki-laki ya bapak-bapak, kalau buat laki-laki pakaiannya ini disebutkan adalah ihram. Ini kalau kita lihat bentuknya sama. Mana yang izar, mana yang rida. Kalau izar itu sarung, kalau rida itu yang di atas. Ya, sebenarnya sama semua. Mau ini dipakai di bawah atau yang ini dipakai di bawah sama saja semua. Kita sekarang lihat cara pemakaiannya bagaimana. Baik. Mungkin sambil siapa ya, saya mau minta contoh yang dari mungkin bisa sini Mas. Yang paling mudah di sini itu kayaknya ya. Baik. Kita mau mencontohkan ini dengan Mas siapa? Alwin. Masya Allah. Ya ini yang pertama izarnya dulu ya. Karena kalau pakai ininya dulu nanti lupa sarungnya itu jadi bahaya. Jadi harus izarnya atau sarungnya dulu. Ya, ini silakan coba. Nah, sekarang caranya luruskan dulu. Nah, ini sama ini luruskan dan samakan. Oke. Ya, coba samakan. Oke. Sekarang ininya tarik begini. Belakang ya. Ya, ikat ke belakang. Oke. Ini mungkin agak sempit jalannya. Coba agak sempit ya. Arahnya di depan. Ini masya Allah terlalu kurus nantum. Bentar, ini agak ke sana. Iya, miring kayak gini baru diikat. Oke. Jadi malah di belakang. Semuanya ada di belakang. Kalau saya biasanya di sini. Oke. Enaknya di mana? Samping apa di belakang? Di samping karena biar bisa jalan. Iya, coba nah di samping. Ini caranya lurusin dulu dua-duanya. Oke. Karena kalau di belakang jalannya akan sulit. Oke. Biar di samping. Masih belakang aja ya. Berarti gimana ya? Harus dipasangkan. Coba nih. Harus nambah daging. Oke. Oke. Coba sekarang agak. Boleh ya? Iya, tapi nanti lebih bagus pakai sabuk ya, lebih aman pakai sabuk. Coba. Oh ya, ada ini. Ya. Lebih itu ya, lebih aman. Sebenarnya kalau yang tepatnya ini adalah di depan. Ya. Yang badannya biasa, nggak begitu kurus, kayak gini caranya. Oh, ya. Bisa digeser. Iya, bisa digeser. Betul. Nah, nanti lebih aman. Jadi di sininya itu tertutup. Ya.
Jadi walaupun langkahnya panjang, kakinya jalannya panjang, tetap nggak kelihatan aurah. Dan kalau auratnya laki-laki itu dari busur sini sampai rukbah sini. Jadi ininya jangan sampai di bawah, harus posisinya seperti ini di atas. Kemudian ini yang namanya rida, pakaian atas. Ya, pakaian atas ya bebas, gimana pakaiannya aja. Cuman ada cara yang mungkin bisa dibilang ya biar nggak sering jatuh ya. Ya. Kalau punya apa tuh namanya peniti, peniti, jadi bisa di peniti atau apa namanya peniti yang besi ya. Peniti ditaruh di sini, udah nanti tinggal ininya bisa ditaruh di sini ya, di sini bisa aman. Jadi kalau ini mah aman, apa aja bisa, silahkan seenaknya bagaimana. Cuman ada posisi yang kalau kita lagi tawaf, jadi kalau kita lagi tawaf itu sunnahnya bukan begini, tapi ittiba'. Ittiba itu ngapain? Bagian kanan nih keluarin. Nah, sini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nanti di sini kalau misalnya sering jatuh, dipenitin aja di sini. Nah, jadi inilah yang namanya ittiba. Bagian ini kelihatan. Ya. Kenapa kita kayak gini? Karena enak. Nanti kalau takbir, kita lihat ke Ka'bah, ke Hajarul Aswad, Allahu Akbar, jadi enak. Tapi kalau tertutup, sulit. Ya, jadi inilah disunahkan untuk kalau tawaf. Ini hanya saja kalau tawaf. Kalau udah selesai tawaf, ada sunnah 2 rakaat salat setelah tawaf, silahkan dikembalikan posisinya seperti posisi yang biasa. Baru salat sunnah. Ya, jadi yang dipakainya ittiba' di sini tuh hanya saat tawaf saja. Selebihnya ya seperti ini. Ada yang mau pakai? Mungkin mau coba dulu? Hah? Iya. Kalau yang gemuk saya aja. Oke. Bantuan kalau balik lagi. Udah, silakan. Terima kasih. Saya copot dulu. Iya. Oke, nah, terima kasih. Baik. Kalau yang mau coba? Oh ya, boleh. Kalau ini agak gemuk. Enggak, sini langsung sini. Udah berdiri sini. Namanya siapa antum? Saddam Hussein, Masya Allah. Antum Raja Irak. Iya. Idola rakyat. Masya Allah. Ini dipegang. Coba ya, kita cobain yang cara yang tadi, coba. Ini kan di sini, Ustaz. Betul. Nanti ininya ditarik agak sini, ada dari samping. Ininya. Nah. Itu kemarin udah nonton di TikTok. Gini. Betul. Nanti lipat. Iya. Nggak di belakang lagi, nggak kebalik dari luar. Iya. Yang paling penting itu pakai sabuk biar jangan tiba-tiba pas, karena kalau keadaannya rame apalagi di tawaf, ngerinya apa kalau ketarik bisa lepas gitu ya. Jadi harus pakai sabuk. Coba jalan agak sempit nggak? Enak, Ustaz. Coba ininya lihat. Nah ini, jadi insya Allah walaupun agak jalan itu ya nggak begitu kelihatan ya, masih ada tutupan ini. Iya, kecuali kalau sengaja gitu yang mau dibuka. Ya coba ininya gimana nih? Sabuk apa aja sebenarnya? Nih coba silahkan ya. Jadi bagian yang ini, bagian yang di sini pendek. Nah, bagian ini yang panjang. Kanan lebih panjang karena untuk sampai ke belakang. Ya. Nah, nanti di sini baru dikasih peniti. Kalau repot sering jatuh, kasih peniti gitu. Kemudian kalau yang saat tawaf, tinggal keluarin aja tangan yang kanan. Begini, udah. Itu. Silahkan ke Mekah langsung. Oh, dibalikin dulu ya. Udah. Ya. Syukran. Oh, iya. Masya Allah. Udah jelas ya, bapak-bapak? Saya nggak bilang bapak ibu ya, karena yang pakai cuma bapak-bapak aja. Bismillah. Jadi kita udah udah. Tak lipetin aja, Ustaz. Kita berarti udah 2 versi ya, versi kurus, versi biasa, standar. Oke. Udah. Afwan. Baik. Jadi ini tadi yang pakai ihram. Jadi kalau kita tadi udah pakai ihram seperti itu,
yang perempuan, dan pastikan ya buat bapak-bapak jangan ada pakaian dalam, maupun kaos dalam ataupun celana dalam, jangan pakai, karena pakaian yang bentuknya berjahit itu tidak boleh, itu termasuk mahdzurat atau larangan-larangan umrah. Ya jelas ya. Kalau buat ibu-ibu bebas, silahkan ya, seperti pakaian harian, tidak ada masalah. Baik. Kemudian tadi setelah kita pakai pakaian ihram ini, baru melafazkan labbaik Allahumma umrah. Baik, mengucapkan labbaik Allahumma umrah ini di mana dan kapan? Nah, itu di miqat. Nanti misalnya kalau bapak ibu di sini berangkatnya dari Madinah, akan berhenti di miqat namanya Bir Ali, atau ada dua nama, Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kalau udah sampai di sana, nanti kita akan jelaskan juga ada miqat-miqat apa, kita baru melafazkan labbaik Allahumma umrah. Tapi di sini ada doa yang bagaimana ini juga disebutkan dalam hadis. Kalau kita khawatir, ya ini karena pernah disebutkan oleh Nabi dan para sahabat di saat masih zaman perang. Saat kita udah labbaik Allahumma umrah, langsung nyambungkan dengan doa ini. Kalau khususnya ini buat kaum ibu-ibu ya yang masih haid. Misalnya dia takut kalau nanti datang haid saat dia umrah, maka doakan doa ini. Kenapa doa ini? Doa ini istimewanya adalah kalau misalnya seorang ibu yang kena haid, dia sedang tawaf, dapat di situ haid, maka umrahnya udah selesai di saat itu juga. Dan Allah tuliskan umrah yang sah. Itu keutamaannya, atau itu keuntungannya orang yang menyebutkan. Apa doanya? In habasani habisun famahilli haitsu habastani. Artinya jika ada penghalang yang menghalangku untuk melanjutkan umrah, maka tempat tahallulku di tempat aku terhalang. Jelas ya artinya. Jadi ya, maupun buat laki-laki kalau keadaan apapun dia yang menghalang, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka baiknya setelah kita nyebutkan labbaik Allahumma umrah, baru nyebutkan in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Setelah itu jangan khawatir untuk kalau tiba-tiba yang ibu-ibu dapat haid dan lain-lain, maka tetap umrahnya insyaallah sah dan tidak termasuk yang nanti oh berarti saya harus dam dan lain-lain, enggak. Ya. Tapi juga banyak biasanya yang ibu-ibu mau merasakan umrah itu seperti apa sih, kita mau tawaf, kita mau sa'i, masa saya baru datang langsung saya dapat haid begitu dan umrah saya tertulis, tapi dia mau. Maka di sana juga banyak yang jual, di Indonesia juga kalau nggak salah ada ya, yaitu obat untuk menunda haid, tapi yang saya dengar itu ada efek sampingnya ya. Jadi ya kalau nanti mengkonsumsi itu ya sesuai dengan ya diperiksa dulu bagaimana keadaan sehatnya, apakah boleh minum obat itu, dia bentuknya kapsul ya. Jadi untuk menunda artinya yang biasanya haidnya di tanggal saat dia umrah, misalnya besok 3 April dia berangkat dan umrahnya dia harusnya di tanggal 4, kebetulan dia tahu bahwa haid saya di tanggal-tanggal itu, maka minum kapsul ini sebelumnya ya agar biar menunda ya. Kemudian di sini menjelaskan apa itu miqat ya. Tadi saya jelaskan terus miqat, tapi apa itu miqat? Di sini sekarang penjelasan. Miqat adalah batas tempat atau lokasi tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam di mana seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji ataupun umrah harus menggunakan pakaian ihram dan berniat di tempat itu. Sekarang di sini ada miqat makani. Jadi miqat itu ada dua, miqat makani dan miqat zamani. Kalau miqat zamani itu untuk haji, jadi waktu-waktu untuk haji. Kalau miqat makani itu tempat-tempat. Yang kita bahas ini adalah miqat makani. Ya, yang bagaimana miqat makani adalah ketentuan tempat untuk memulai ibadah haji ataupun ibadah umrah, yaitu ada 5 miqat. Ada di sana Juhfah, ada juga Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah inilah yang nanti kalau dari Madinah, ya. Kalau Juhfah itu jadi setiap miqat ini ada untuk dari mana, negara mana itu ada tempatnya. Qarnul Manazil misalnya, Qarnul Manazil itu yang datangnya dari Najd. Orang yang datangnya dari Riyadh misalnya, ibu kota Saudi, atau dari utara Saudi, maka tempatnya di situ.
Dhatu Irq. Dhatu Irq itu yang datang dari Iraq. Ya, datang dari Iraq, maka miqatnya di sini. Yalamlam yang datangnya dari arah Yaman. Itu miqatnya di Yalamlam. Nah, setelah kita udah misalnya di miqat Bir Ali atau miqat Dzul Hulaifah, baru di sini mulai talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, setelah melaksanakan niat. Jadi niat ini Bapak Ibu, niat itu asalnya di hati. Ya. Lisan itu membantu. Itu secara umum. Tapi kalau umrah itu harus lisan dan hati. Kalau salat silahkan mau niatnya di hati ataupun mau pakai lisan. Tapi lisan jangan sampai dia cuma meniat lisan tapi hatinya tidak berniat. Sehingga nanti ditanya, kamu habis salat apa? Oh lupa, salat apa tadi? Berarti dia tadi salat tidak niat. Karena dia nggak tahu sedang melakukan apa. Ya. Kalau umrah dia harus melafazkan labbaik Allahumma umrah dan juga di hati dia juga berniat. Makanya di sini inilah ada khilaf antara ulama. Mungkin pernah dengar ya bagaimana madhab-madhab empat ini, kan ada 4 madhab. Ada madhab Hanabila, ada Syafi'iyah, ya, ada Malikiyah, Hanafiyah. Kalau di Saudi, di sana mayoritas madhabnya Hambali. Jadi tidak pernah Bapak Ibu datang kalau ke Mekah ke sana, Syekh Abdurrahman Sudais atau Yasir Ad-Dawsari dan lain-lain sebelum melaksanakan salat mereka bilang nawaitu an usalli. Tidak ada. Kenapa? Karena menurut pemahaman madhab Hambali itu niat hanya di hati. Ya. Terus kenapa kok Syafi'iyah menggunakan pakai lisan? Apa dalilnya? Mereka berdasarkan dengan dalil ini. Kalau umrah melafazkan, kenapa salat tidak? Ya, disitulah ada muncul khilaf antara ulama dan semua insyaAllah juga boleh dan benar. Baik. Kemudian masuk ke Masjidil Haram. Setelah kita udah pakai ihram, udah niat, udah talbiyah, ya, kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Jadi cepat. Kalau saran saya adalah kalau udah sampai ke Makkah, segerakan umrah. Karena kita khawatir mungkin ada suami istri muda yang baru nikah langsung pergi ke sana bulan madunya, dia pakai ihram ke Makkah, mutawifnya bilang, Bapak Ibu ini baru sampainya kita di jam siang misalnya, Bapak Ibu insyaallah umrahnya kita melaksanakan jam 12 malam. Saran saya tolak, jangan. Ya, kenapa? Yang anak muda ini, yang suami istri muda, dia tiduran. Tiduran biasanya kalau yang suami istri muda ya, ataupun yang suami istri tua tapi masih Masya Allah, ya bisa bahaya. Kenapa? Bisa rusak hajinya atau umrahnya. Artinya kalau udah ada hubungan jima itu harus kena dam, ya, dam. Jadi laksanakan segera. Sampai ke Makkah langsung segera untuk, silahkan yang mau mandi boleh, ya. Tapi kalau mandi di saat kita udah ihram, jangan pakai mandi pakai sabun-sabun yang wangi, karena kita udah masuk ihram sekarang, udah keadaan muhrim. Ya. Tapi kalau kita pas di Madinah, sebelum berangkat, sebelum pakai, kita boleh pakai mandi pakai sabun yang wangi. Kalau kita udah muhrim, tidak boleh pakai sabun yang wangi ataupun sampo dan lain-lain yang wangi, tidak boleh. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram. Jangan lupa doa ke masuk pintu masjid. Semua masjid doanya sama, yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Ini doa pintu, doa masuk ke masjid, apapun doanya sama. Ada bedanya kalau kita ke Masjidil Haram, tambahan, yaitu kalau kita masuk dan melihat memandang Ka'bah Baitullah, maka kita doa Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid syarafuhu wa karamuhu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ini doa mungkin di buku zikir ada, ya, kalau kita memandang Ka'bah saat kita masuk, mendoakan ini, dan ini doa yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu kita melaksanakan tawaf. Ya. Setelah kita masuk, kita udah melihat Ka'bah, langsung kita lihat arah Hajar Aswad di mana. Jadi kita mulai dihitungnya itu bukan pas kita lihat Hajar Aswad, tidak. Kita langsung melihat nih, masuk ke Hajar Aswad di kiri. Ini ada Hajar Aswad di kiri, dan pastikan Hajar Aswad di kiri kita, bukan di kanan kita.
Di kanan kita akan ada lampu, biasanya ada lampu tanda warna hijau. Ya, kita langsung melihat di kiri ini ada Hajar Aswad, di kanan kita lihat ada lampu hijau. Baru bismillah Allahu Akbar, kita mutar, nanti udah di titik yang sama di Hajar Aswad, Allahu Akbar atau bismillah Allahu Akbar, ini baru dihitung satu. Ya, baru dihitung satu. Lagi putar lagi, dihitung dua. Dan tidak ada, ya Bapak Ibu, tidak ada doa. Ini sisa berapa menit ya sebenarnya? Dan tidak ada doa yang khusus di saat kita tawaf kecuali doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa. Ibu, pintu kursi yang depan. Mungkin kalau mau di situ ibunya. Salam, silakan. Itu kalau sempit bisa di situ aja. Sofanya. Bisa di sofa aja. Ini sofa lebih enak kalau di sofa. Hati-hati. Hati-hati listrik. Bismillah. Maaf ini terlambat. Ikutin jamnya nenek. Jamnya nenek. Di sini dia banyak. Jadalnya. Bismillah. Masya Allah. Senderan gitu nek, biar nyaman gitu ya. Ayo, Masya Allah. Ustaz Sugeng, ini kayaknya sebentar lagi puasa, gimana kita lanjut nanti bagi di sini atau apa? Bukannya belum selesai nih, baru mulai tawaf. Baik, kita sambil lanjut ya, nanti mungkin bisa disingkat ya. Oke. Sudah beres ya. Jadi kalau waktu tadi itu emang banyak yang telat karena mungkin macet. Oke. Jadi tadi kita nih lanjut ke tawaf. Ya. Kalau tawaf tadi yang saya bilang bahwa tidak ada doa yang disunnahkan kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini kapan? Kalau kita menghadapi rukun Yamani. Ada rukun di sana, Ka'bah ini ada 4. Ya, kotak. Ya, dapat di antaranya ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah sebelum Hajar Aswad. Misalnya di sini ada Hajar Aswad, maka di sini ini rukun Yamani. Dari kita sini doa Rabbana atina fid dunya hasanah, semakin ramai macet perjalanan, semakin kita banyak doanya. Rabbana atina berapa kali sampai kita ke Hajar Aswad. Mungkin ada yang 2 kali kalau dia ngebut. Ya, kalau dia jalannya sambil santai, sambil zikir, dia bisa mungkin 50 kali. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke Hajar Aswad. Jika udah sampai Hajar Aswad, maka bertakbir Allahu Akbar atau bismillah Allahu Akbar ya, dan tidak mencium tangan. Kalau mencium itu hanya mencium Hajar al-Aswad ya. Jadi ada jamaah yang biasanya cium apa? Cium tangan gitu kan. Jadi kalau yang benar adalah cium Hajar al-Aswad. Tapi cium Hajar al-Aswad itu udah beberapa tahun ini hal yang ya luar biasa, padat dan ramainya. Jangan sampai kita mau melaksanakan sunnah ini, artinya sunnah mencium Hajar Aswad, kita melakukan hal yang dosa. Seperti apa? Misalnya seperti yang perempuan akan tersentuh banyak laki. Nah, ini melakukan dosa. Jangan sampai kita mau melakukan sunnah ini gara-gara, atau kita melakukan sunnah ini tapi kita buat dosa. Ya, kalau laki-laki dan lain-lain tersentuh, ataupun laki-laki juga mendorong dan mungkin menginjak orang sengaja atau mendorong orang secara sengaja. Nah, jadi semua ini hal-hal yang artinya sunnah. Cukup kita dengan bismillah Allahu Akbar dan udah selesai dan lanjutkan. Setelah kita selesai dari yang ke-7, ingat ya, udah ke-7 bismillah Allahu Akbar, baru kita menuju ke maqam Ibrahim ya. Nah, kita baru melanjut ke maqam Ibrahim. Setelah atau sebelum kita menuju ke maqam Ibrahim, kita
doa wattakhidhu min maqami Ibrahim khalila. Baik. Setelah itu, taban di makam Ibrahim ya Bapak Ibu, tidak ada utamaan apapun untuk menyentuh makam Ibrahim atau mengusap makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini hanya adalah di situ tanda kakinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, saat beliau membangun Ka'bah. Tidak ada utamaan untuk mengusap atau mencium dan lain-lain. Kita lanjut setelah itu ke tempat makam Ibrahim di belakangnya untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, salat sunnah 2 rakaat ini yang disunnahkan di belakangnya makam Ibrahim. Ini yang disunnahkan, tapi udah lama banget tidak bisa orang salat di belakang persis. Karena apa? Udah dipakai untuk tawaf. Jadi gimana salatnya? Ya udah di belakang. Cari tempat yang kosong, kita salat 2 rakaat sunnah setelah melakukan tawaf. Dan di sini ada bacaan surah yang disunnahkan. Kalau ada yang belum hafal ya silahkan baca apa aja. Tapi ini surat yang pendek dan semuanya insya Allah udah hafal. Di rakaat yang pertama tentu dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Kafirun. Itu rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca Al-Fatihah juga dan membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah semua hafal ya 2 rakaat ini. Setelah itu udah selesai. Kita sekarang udah selesai tawaf. Dan juga Bapak Ibu, tawaf ini seperti salat. Sebagaimana para salaf yang bilang bahwa at-tawafu kas-salah ghair annahu yajuzu fihi an yatakallam. Apa yang seperti salat? Artinya kalau kita tawaf itu harus keadaan suci. Ya, harus keadaan suci. Bedanya dengan salat, kalau tawaf boleh bicara, tapi kalau salat tidak boleh bicara. Ya. Kemudian setelah kita tadi yang tawaf, jadi harus suci dari itu. Setelah selesai, langsung kita menuju ke sa'i. Sa'i itu adalah apa? Sa'i yang tadi sudah dijelaskan. Ya, sa'i itu berjalan di antara gunung Safa dan gunung Marwah. Jangan terbayang gunung Safa dan gunung Marwah itu gunung yang besar kita naik ke atas. Enggak, itu zaman dulu. Sekarang udah biasa. Tempat yang datar biasa, kita akan melihat tanda sedikit dari gunung Safa dan dari gunung Marwah. Dan kita mulainya di gunung Safa. Ya, setelah kita di Safa, kita akan menghadap ke kiri kita ada Ka'bah. Kita menghadap diri kita ke Ka'bah dan kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi rasulah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Itu doanya saat kita di Safa mau mulai. Kalau mau mulai kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada Allah. Tapi kalau udah selesai dari mulai kita udah sampai Marwah, kita doa Inna Safa wal Marwah dan juga doa tambahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Ini doa kalau kita setelah tadi doa Inna Safa wal Marwah, lanjutkan ini setiap di Safa dan Marwah. Di antara Safa dan Marwah tidak ada doa yang khusus. Ya, artinya apapun kita doa, silahkan boleh. Baca Quran boleh. Bertahlilan terus, la ilaha illallah, itu adalah doa yang terbaik. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Ya, selama kita tawaf. Selama kita sa'i. Sa'i dan tawaf sama semua. Kemudian rukun yang terakhir adalah at-tahallul. At-tahallul ini seperti penutupan. Di sini ada jamaah biasanya tahallulnya di tempat itu Safa dan Marwah. Biasanya ada orang-orang yang nawarin gunting-gunting. Lebih bagus jangan. Ya, kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah doa, rahimallahul muhalliqin. 3 kali Nabi doa. Semoga Allah merahmati orang yang membersihkan rambutnya, mencukurkan habis. 3 kali. Kemudian ada sahabat nanya, ya Rasulullah, wal muqassirin, orang yang pucung pendek gimana? Wal muqassirin 1 kali. Artinya di sini kita tahu lebih utama yang cukur bersih. Ya.
Cukur bersih ini di mana ya? Kita nanti ke barbershop di sana banyak sekali. Ya, jadi jangan khawatir bingung, oh di sini ada orang yang mau gunting-gunting. Di luar sana sangat banyak, di sekitaran hotel juga sangat banyak. Ya, jangan khawatir itu. Ataupun mungkin yang mau lebih bersih dan lebih mau sendiri, silahkan bawa dari sini mesin cukur atau apa bisa sendiri. Ya, dan juga khususnya buat perempuan. Kalau ini udah sampai ke dosa. Kenapa? Kalau rambutnya dipegang sama ada orang laki-laki yang menawarkan untuk motong, ngambil rambutnya perempuan dan dipotong. Karena rambut adalah aurah. Silahkan yang perempuan bisa minta ke temannya atau sama suaminya untuk dibagi rambutnya dengan 3 bagian dan dipotong ujungnya sedikit. Ya, itu kalau yang perempuan. Kalau untuk laki disunnahkan semua. Ada ulama yang bilang nggak apa-apa sedikit. Ya, tapi kita mau yang lebih banyak pahalanya, yaitu adalah diambil bersih. Nah, itu kalau mau pahalanya banyak. Tapi kalau merasa pahala saya udah banyak, silahkan. Ya, jadi inilah setelah itu tahallul. Kalau udah tahallul, baru bisa mandi dan bersihkan badannya dan selesai di sinilah umrah. Ya, mungkin itu tentang sifat umrah. Ini sebenarnya ada ziarah kota Madinah. Ya, ada, cuman nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak. Enggak cukup ya? Nah, enggak cukup. Dari habisin yang pertama Ya. Ya, kalau mau di sini kan ada jamaah yang biasanya mau ambil umrah 2, berarti ya sisahkan dikit. Ya, kan ada tuh iya kan cukuran kan ada yang biasanya yang pakai apa tuh namanya, yang pakai kerokein. Itu kalau itu habis sekali kan, itu nggak bisa lagi. Tapi makanya ya kalau mau umrah lagi nanti untuk orang tua atau untuk siapa ya pakai yang mesin tapi yang masih ada sisa dikit gitu ya. Bilang aja sama orang barbernya 1 cm dia juga. Iya, sampai bisa gitu. Ntar yang pas di umrah kedua bilang dia. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk sifat umrah. Kalau ziarah Madinah insyaallah entah kapan di kesempatan berikut insyaallah, karena waktunya udah mau mendekatin salat maghrib. Baik, di sini saya ada buku Hisnul Muslim tadi yang kesini mau saya kasih hadiah ini. Ya, yang tadi pakai ihram, tadi siapa? Saddam Hussein. Di sini ada buku Hisnul Muslim. Silahkan, sama tadi yang Mas Alwin. Silahkan mau milih yang mana, ada ini, ada ini. Ini buku tentang sifat umrah secara rinci. Ada ini. Silahkan mau pilih mana. Ini Hisnul Muslim. Tahu Hisnul Muslim nggak? Hisnul Muslim ini buku semuanya doa, zikir sampai pakai baju, sampai mau makan semua ada di sini. Masya Allah. Nah, Ini aja Mas. tafadhal. Tafadhal. Oke, siap. Ya. Ya, sama-sama. Oh iya. Baik, di sini ada 3 nih yang mau anak kasih. Tapi kalau masih tidak ada pertanyaan kayaknya nggak afdal. Jadi mau sambil menanya nih. Ya, coba nih pertanyaan. Ibadah diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Yang tahu, yang udah dapat udah kasih kesempatan yang lain. Ibadah diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Silahkan. Yang pertama apa? Ikhlas. Mutaba'ah, Masya Allah. Ahsanti. Mau yang mana nih? Ada Hisnul Muslim, ada ini. Mau yang mana? Beda. Kalau ini kumpulan doa. Kalau ini untuk haji dan umrah. Kumpulan doa. Baik. Ini ada tadi yang siapa tadi yang baca Quran nih bisa dikasih. Yang baca Quran tadi yang Masya Allah. Ini ada satu lagi untuk siapa nih? Silahkan kasih ke siapa saja. Baik, demikian itu aja Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan insyaallah kita bertemu di berikutnya insyaallah. Silahkan sebentar lagi buka puasa. Itu syorbahnya udah dibagikan. Kita insyaallah di sini Safarah menyediakan ada makanan namanya syorbah. Itu makanan dari Saudi Arabia. Ya, nanti bisa dicoba. Ya, itu khusus menu Ramadan. Ya, mungkin kalau nggak di Ramadan tidak akan coba itu. Ya, demikian itu aja. Tafadhal.